Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan elmextechnology.com. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan proyek terbaru dari Elmex, yakni sistem monitoring kualitas air dengan beberapa parameter kontrol seperti BDS, suhu, serta pH atau tingkat keasaman dalam. Nah, sebelum kita menuju ke demonya, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang kita gunakan pada proyek kali ini. Yang pertama, pastinya di sini kita menggunakan sensor TDS, kemudian di sini kita menggunakan sensor pH, dan di sini kita menggunakan sensor suhunya adalah ADS 18B20. Nah, teman-teman, untuk mikrokontrolernya sendiri bisa dilihat di sini ya. Nah, mikrokontroler yang kita gunakan di sini kita menggunakan ESP32 dengan komunikasi jaringannya menggunakan Wi-Fi sebagai mikrokontrolernya. Kemudian di sini ada buck converter yang digunakan untuk menurunkan tegangan input 12 volt menjadi 5 volt untuk sistemnya. Kemudian di sini ada relay. Yang pertama ini relay untuk pH up, ini pH down, dan ini relay untuk pendinginnya air. Nah, di sini ada pendingin, ada sensor suhu. Apabila suhunya melebihi dari set point yang sudah ditentukan, nah di sini kita tentukan suhu airnya itu di bawah 25 itu dikatakan dingin, di atas 25 itu dikatakan panas. Nah, kemudian di sini ada ADS 115 sebagai konverter analog to digital converter. Kemudian di sini ada penguat TDS-nya menggunakan sensor gravity, dan ini adalah penguat dari sensor pH. Nah, untuk monitoringnya kita bisa melalui website dan melalui LCD 16 kali. Jadi seperti itu ya teman-teman konsepnya untuk komponen yang digunakan pada proyek kali ini. Jadi di sini bisa ditutup seperti ini ya, jadi agar rapi dalam box. Nah, sementara ini masih belum saya kuatkan karena nanti masih kita demo ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang berikutnya adalah mengenai websitenya. Terlebih dahulu kita login ya. Nah, di sini adalah tampilan dashboardnya teman-teman. Jadi ada semacam intermezzo mengenai apa sih sebenarnya dari alat yang kita gunakan ini. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat apa namanya usernya. Jadi usernya ini juga bisa melihat monitoring dari sistemnya. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan device. Nah, di sini karena device-nya hanya satu, jadi ya kita device yang terdaftar adalah device satu. Nah, mempunyai nama device satu. Nah, ini adalah data yang terakhir teman-teman. Ya, ini adalah grafik pH-nya, ini adalah grafik suhunya, dan ini adalah grafik DDS-nya. Nah, ini adalah kondisi asam, basah, sama normal dari sensor pH-nya itu sendiri. Sedangkan ini adalah status dari suhunya. Nah, suhunya ketika di bawah 25, maka dikatakan dingin, dan jika di atas maka dikatakan panas. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin lihat story-nya, bisa lihat di sini ya. Kita pilih tanggalnya, misalnya tanggal ini kita filter. Nah, ini tanggalnya akan muncul, datanya akan muncul. Lah kita ingin cetak, tinggal kita tekan cetak. Cetaknya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, seperti ini tampilannya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba monitoring datanya terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya.
Jadi ketika pH-nya asam, di sini ketika asam maka nanti relay buffer up ini akan menyala selama sekian detik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan relaynya akan mati. Nah, ketika pH-nya posisinya tinggi, maka buffer down-nya ini akan turun, yang kemudian ketika buffer down-nya ini aktif, maka diupayakan agar pH di dalam airnya itu menurun. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman untuk ini memberikan pH probe-nya ini pada pH buffer 4 sama pH buffer 7. Nah, nanti di sini kita bisa cek berapa nilai yang ditampilkan di website, apakah nilainya ini sama gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihatnya di sini juga. Oke, sekarang nah ini kalau posisinya normal, jadi normal itu kita tulis di angka 6 sampai angka 8. Ini pH-nya 7 ya. Oh, maaf, ini pH buffernya habis teman-teman. Nah, ini ya. Jadi pH-nya naik, kita lihat di sini. Nah, ini juga pH-nya naik ya, 6,8. Nah, ini berubah secara otomatis. Nah, pH-nya ini statusnya normal teman-teman. Oke, sekarang pH-nya ini kita kasih buffer 4 ya, jadi nanti statusnya akan berubah jadi asam. Nah, kita lihat, nah di sini turun perlahan. Nah, di sini juga grafiknya juga turun perlahan. Nah, sampai mendekati 4 ya. Nah, ini nilai juga sudah 4,5, kita lihat nanti akan turun secara simultan. Jadi sudah grafiknya ini real time ya teman-teman, jadi bisa berubah secara otomatis. Nah, sekarang ini kita coba di sini. Nah, ini pH-nya adalah pH mendekati 7. Kita lihat di sini. Sama kita lihat nilai TDS-nya ya teman-teman. Ini kita celupkan di sini. Nah, ini nilai TDS-nya naik. Untuk sensor TDS-nya ini maksimal dia mempunyai nilai adalah 1000, gitu ya. Maksimal nilai adalah 1000. Nah, ini ketika pH-nya lebih dari 8, dia bernilai basah, jadi seperti ini. Maka ketika nilainya basah, relay ini akan aktif. Jadi untuk aktivasi relaynya ini teman-teman itu sekitar setiap 1 menit. Nah, kenapa kok 1 menit? Agar menunggu buffernya ini terlarut dulu dalam air. Nah, ini kan buffernya aktif. Nah, untuk suhunya ini kita sebutkan juga ya. Nah, ketika di bawah 30 maka suhunya pendinginnya ini mati. Nah, ini juga grafiknya juga sudah real time. Oke, sekian demo mengenai sistem monitoring untuk kualitas air dari elmekteknologi.com. Jika teman-teman ingin membuat proyeknya atau download proyeknya, langsung hubungi kami di elmekteknologi.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.